bobo padahal kita baru jam 2. Luar biasa. Hai. Ini tim luar kita. Oke. Doakan ya. Nungguin masih. Tapi hai. Tuh, udah antri, Bo. Tapi udah di dalam, boleh duduk. Luar biasa. Akhirnya dapat yang terdepan. Penuh effort sekali kita. Kalau ada lagi effortnya harus Tuh, kan nanti pas di depan kita langsung, biasanya cuma lewat TikTok guys lihatnya, sekarang bisa lihat live. Belum mulai guys, stay tune terus ya. Alhamdulillah. banget nih. Masya Allah. Sehat Ustaz. Sehat kamu sehat. Akhirnya lihat secara langsung. Sampai hilang suaranya. Bu Amelia sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat. Amin. Melihat wajah-wajah ini wajah-wajah ceria banget ya karena Dirgahayu ya. Walaupun temanya mungkin agak sedih kali ya, Budi ya. Kan tema kita tentang apa kita bikin lebih sedih lagi? Boleh. Jadi kita ganti tema gitu misalnya, kayak siksa kubur gitu. Enggak ya? Oke, kita mulai ya kemudian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diuji, dia ngerasa di dunia ini cuma dia doang yang digituin. Dia ngerasa paling prihatin, ngerasa paling sial, ngerasa paling apes. Sehingga dia bertanya dengan sebuah kalimat yang menurut saya agak kurang tepat sih kalau kita tanyakan ini kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang agak sedikit manja. Ya Allah, kenapa selalu saya? Menurut saya, sebagian dari ujian yang kita keluhkan dalam hidup itu tuh muncul karena kita agak sedikit overreaksi terhadap hidup. Ikat dari ujian, jadi kalau yang tadi yang kedua itu kayak yang paling ringan aja bernilai, apalagi yang lebih berat. Apa yang lebih berat daripada ketusuk duri? Ditinggal pas lagi sayang-sayang. Tinggal pas sayang-sayangnya. Apa yang lebih berat dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Bukan. Yang lebih berat dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya adalah tahu mantan udah lebih bahagia. Itu tuh berat banget, itu ujian banget. Tahu dari mana kan udah unfollow dan unfriend pakai akun kedua. Jadi nggak benar-benar unfriend sih, masih stalking sih. Itu tuh berat banget kan? Berarti itu juga menjadi penggugur dosa kalau kita sabar. Tapi sebaiknya jangan stalking lagi lah. Kadang-kadang ada pertanyaan kayak gini, teman-teman. Ya Allah, kenapa mantan saya bahagia? Padahal dia yang zalim. Kok orang yang zalim hidupnya baik-baik aja, sedangkan saya dizalimi, hidup saya susah. Kok engkau gak adil ya Allah? Jadi kita pengen mantan kita masuk ke mobil truk molen gitu ya, kayak di sinetron Indosiar gitu. Jadi Allah tuh kadang-kadang kalau ngasih suatu nikmat kepada seseorang, bukan berarti Allah memuliakan dia,
Sebagaimana ketika Allah memberikan ujian ataupun masalah kepada seseorang, bukan berarti Allah menghinakan dia. Coba buka surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Fajr ayat 15 Allah bilang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Udah segitu ayatnya. Karena kalimat berikutnya beda tema. Banyak orang berpikir, kata Allah, kalau dia lagi diberikan nikmat, lagi dimuliakan, followersnya nambah, dia bilang Allah memuliakan saya. Tapi giliran dia dikurangin rezekinya, dikasih sedikit kekurangan dan masalah, dia bilang Rabbi ahanan, Allah tuh merendahkan saya, Allah menghina saya, Allah memusuhi saya. Allah bilang kalla, nggak gitu hambaku. Nggak semua nikmat yang diberikan kepada seseorang berarti Allah sayang sama dia. Sebagaimana nggak semua ujian diberikan kepada seseorang berarti Allah benci sama dia. Kalla, nggak gitu. Terus tinggal gimana muatan dari apa yang Allah berikan. Kadang Allah memberikan nikmat tetapi membuat seseorang itu semakin terlena dan jauh dari Allah. Kadang Allah memberikan ujian tetapi membuat orang itu sadar, tiba-tiba ibadahnya menjadi baik. Berarti itulah nikmat. Kapan kita sholatnya lebih khusyuk? Pas lagi banyak masalah kan? Kalau lagi sedih-sedihnya banyak masalah, takbir aja udah pengen nangis. Baru takbir. Biasanya kita habis baca Al-Fatihah baca apa? Al-Ikhlas. Udah gak usah malu-malu sama kita. Apalagi kalau bukan Al-Ikhlas. Biasanya kita baca Al-Ikhlas tuh gak pernah menghayati loh. Tapi kali ini baru kul doang. Baca Al-Baqarah, Alif, baru Alif udah pengen nangis, Lam pengen nangis, Mim pengen nangis. Kenapa nangis? Karena gak tahu ayat setelahnya. Jadi teman-teman, kapan kita sholatnya khusyuk? Pas banyak ujian. Berarti ujian itu emang cara Allah mengembalikan kita biar kita dekat lagi sama Allah. Jangan-jangan Allah emang kangen sama kita. Sering loh Allah itu kangen sama kita, tapi dengan cara manggil. Hayya 'alas shalah. Itu kan kangen. Yuk sini, yuk sini. Hayya 'alas shalah. Tarik lagi selimutnya. Terus Allah bilang, karena kita masih narik selimut, dipertegas lagi. As-salatu khairum minan naum. Gitu kan? Masih dikasih tahu dia sholat itu lebih baik dari tidur. Makin ditarik selimutnya. Setiap hari 5 kali Allah kangen sama kita. 5 kali kita gak pernah datang ketika dirindukan Allah. Akhirnya Allah panggil dengan cara dikasih ujian. Jangan-jangan ujian itu emang bentuk kangennya Allah sama kita. Harusnya kalau misalnya kita dipanggil datang, gak perlu ujian untuk memanggil kita. Cukup dengan suara azan. Tapi karena suara azan gak pernah kita dengar, kita gak pernah datang, Allah panggil dengan cara yang kedua. Dan cara ini agak kurang nyaman bagi kita, yaitu diberikan ujian. Tiba-tiba sholatnya khusyuk, tahajudnya panjang. Yang tadinya Al-Ikhlas tiba-tiba Al-Baqarah. Quotes ya. Ini kan boleh rekam kalau pengen FYP. Tapi kalau mau rekam dan saya repost syaratnya satu ya, pakai filter yang bagus. Kalau saya nggak putih saya nggak akan repost. Ini ini dulu cari filter. Apa tadi tuh? Quotes, oke, quotes. Ada satu quotes yang saya selalu pakai dalam kehidupan saya. Quotesnya ini. Hujan itu tidak pernah mendatangimu, dia hanya melewatimu.
Karena hidup hanyalah silih bergantinya musim, maka terimalah dan tetaplah bertahan. Dia pasti akan berlalu. Udahlah. Quotes itu gak boleh panjang-panjang. Kalau yang panjang namanya skripsi. Segitu aja mikirnya lama itu. Apa maksudnya? Kalau kita paham, sebetulnya ujian itu gak pernah mendatangi kita. Dia tuh cuma melewati kita. Kalau mendatangi kita berarti kita tujuan kan, akan lama kan di kita kan. Kalau ngelewatin, dia cuma lewat doang. Karena dia seperti musim dalam kehidupan kita. Misalnya kita lagi musim dingin, bilang dingin banget, ya udah pakai aja jaket, bertahanlah, nanti juga akan menghangat dengan sendirinya. Lagi musim panas, aduh panas banget, ya udah pakai kipas angin, nanti juga akan sejuk dengan sendirinya. Jadi ujian itu kayak musim hidup. Dengan hanya kita diam, bertahan dan tidak banyak mengeluh, apalagi kita mencoba untuk berputus asa, dia akan berlalu kok gitu. Dan itu saya dapatkan ketika saya belajar surfing. Ketika saya awal-awal belajar surfing, Ustaz kenapa belajar surfing? Saya suka banget olahraga ekstrim karena pengen mendakwahi teman-teman yang ada di dalam circle itu. Saya belajar surfing karena saya lagi mentargetkan dakwah anak-anak pantai. Cara saya berdakwah biasanya bukan dengan langsung berdiri di pantai, Allah berfirman, itu bukan gaya saya. Gaya saya berdakwah itu adalah engage. Saya engage dulu, saya main sama mereka, nanti baru dakwahin. Nah surfing gitu juga, saya pengen dakwahin anak-anak pantai, saya main surfing dulu. Kan nanti mereka respect, oh Ustaz aja main surfing, berarti Ustaz bagian dari kita, baru bisa ngobrol. Awal-awal dilatih surfing itu kan pertama dilatih pedal biar kita sampai ke poin, kan nggak bisa ngambil ombak yang di pinggir kan, itu bukan buat surfing, buat main anak-anak kecil kan. Kalau yang surfing kan ombaknya yang kuat, yang power gitu di tengah, kita pedal ke tengah. Nah disitulah saya belajar, kata pelatih saya, Ustaz tahu kalau datang ombak jangan dilawan. Karena pernah, saya kan orangnya tuh suka tantangan. Ada ombak saya lawan, nih gua lawan nih ombak nih. Saya pedal, ternyata nggak bisa dilawan. Begitu saya dekat ombak, papan saya yang tadinya gini tiba-tiba gini, terus langsung kebalik menimpa muka saya. Disitulah saya sedikit ada agak amnesia. Ketimpa papan, terus gitu kan. Udah gitu dibenamkan sama ombak. Karena ombak surfing itu ternyata dia bukan nyeret ke pantai, tapi dia benamin ke bawah, baru di bawah tuh diseret sampai ke pantai. Sampai di pantai udah berdarah-darah, kata teman saya, Ustaz udah berdarah nggak apa-apa tuh. Pas saya lihat, berdarah, pride dude. Jadi kayak pro gitu ya, problem. Jadi kayak, wah problem banget gua, problem banget. Akhirnya belajar lagi, oh ternyata kalau ada ombak jangan dilawan. Terus gimana? Kalau Ustaz pengen lewatin ombak, caranya Ustaz diem. Diam gimana? Diam dengan teknik, bukan diam di atas air. Kalau diam di atas air, keseret. Diam dengan teknik. Diam dengan teknik gimana? Ada dua cara diamnya. Satu, duck dive namanya. Jadi ada ombak lewat, kita gitu. Kalau papannya panjang, nggak bisa duck dive. Caranya papan dibalik, diam di bawah papan. Saya diajarin gimana membalikkan papan, diam di bawah papan. Disitulah saya dapat experience yang berharga banget, ngelihat ombak dari bawah. Tiba-tiba ada zeng gitu, ombak gede lewat di bawah kita, itu pemandangan yang indah banget. Karena biasanya kan kita ngeliat ombak itu di pasir, di pantai ya. Ini ngelihat ombak di bawah, itu langsung, wis. Akhirnya balik lagi papan, pedal lagi, datang ombak lagi, balik lagi, diam aja, nggak usah dilawan. Sampai ke poin, baru belajar take off. Ternyata dalam hidup kayak gitu, hidup itu kayak ombak, dia tuh bukan mendatangi kita, cuman ngelewatin kita. Caranya diamlah dengan teknik. Kalau dalam hidup diam dengan teknik itu apa? Diam sambil zikir, diam sambil istighfar. Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani sallu ala nabi ya Rasulullah sallu, marilah berselawat pada baginda, sallu ala